عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الهدى والمرسلين الذي ترجى شفاعته يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap tarikan nafas kita, detak jantung kita, denyut urat nadi kita merupakan kesempatan yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan investasi akhirat kita, untuk menapaki jalan kehidupan yang jauh lebih substantif, yaitu kehidupan pasca kematian. Saudara-saudara, ada 3 bulan yang dirangkai oleh Allah oleh Nabi kita dalam satu tarikan doa. Ada 3 bulan yang dirangkai oleh Rasulullah SAW dalam satu tarikan doa. Bulan apa aja itu? Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Syaban, yang ketiga Ramadan. Diriwayatkan dalam hadis Ahmad bahwa memasuki bulan Rajab ada satu doa, dan doa ini sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Dari doa ini, saudara-saudara, setidaknya ada 2 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, bahwa 3 bulan ini sangat dimuliakan oleh baginda Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendeklarasikan, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Saudara-saudara, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, bahwa Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu harus kita pahami satu paket. Jadi kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, mengakhiri bulan Ramadan dengan status minal a'ilin wal faizin, sebagai orang yang kembali ke jalan Allah, sebagai orang yang beruntung di mata Allah, maka kesuksesan di bulan Ramadan startnya itu bukan di bulan Ramadan, saudara-saudara. Startnya justru minimalnya 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau kita ingin sukses menapaki jalan Ramadan, mendapatkan status sebagai minal a'ilin wal faizin, orang-orang yang kembali ke jalan Allah, dan orang-orang yang beruntung di mata Allah, maka start untuk sukses di bulan Ramadan bukan pas masuk bulan Ramadan, tapi minimalnya 2 bulan sebelumnya. Doa ini mengajarkan kepada kita persiapan menyambut bulan Ramadan jauh hari, minimal 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, ada apa dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, sehingga itu bagian dari persiapan kita untuk mendapatkan kesuksesan, mendapat predikat minal a'ilin wal faizin di akhir bulan Ramadan. Sebagai manusia baru, sebagai manusia memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Saudara-saudara, Rasul mengatakan bahwa bulan Rajab ini Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban merupakan bulan Nabi, dan bulan Ramadan merupakan bulan umat, bulan kita semua. Dalam salah satu kitab Dzurratun Nasihin dijelaskan bahwa Ba'dul Hukama, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan, Inna Rajaba listighfari minad dzunub, bahwa di bulan Rajab, saudara-saudara, merupakan bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah.
Oleh karena itu bulan Rajab juga disebut syahrul taubat, syahrul istighfar, syahrul maghfirah, di mana setiap dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Saudara-saudara, setiap dari kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Baginda mengatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap dari kita, setiap anak cucu Adam adalah pelaku dari dosa-dosa. Dan tidak ada alternatif terbaik bagi mereka yang melakukan dosa. Wa khairu, dari orang-orang yang melakukan dosa, wa khairu khata'in at-tawwabun, yaitu orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Kalau saja tangan kita genggamkan, lalu kita ada di antara kriteria yang disebutkan, lepaskan satu jari dan seterusnya, mungkin barangkali momentum Rajab tidak perlu kita gunakan maksimal untuk bertobat kepada Allah. Cobalah kita genggamkan tangan kita, lalu kita bertanya, adakah di antara saudara-saudara sekalian yang ada di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Pasti tidak ada. Jadi kita tidak akan bergerak. Yang kedua, adakah di antara kita yang ada di sini sepanjang hidupnya tidak sekalipun meninggalkan sholat? Saya yakin tidak ada. Yang ketiga, adakah di antara kita yang ada di sini yang tidak pernah berdusta? Saya yakin setiap dari kita kerap kali berdusta. Lalu kita bertanya juga, adakah di antara kita yang hadir di sini yang lisannya tidak pernah menyakiti orang lain? Saya yakin kerap kali tanpa kita sadari lisan kita melukai hati orang lain. Ada nggak di antara kita yang anggota badan kita tidak pernah sekalipun berbuat maksiat? Saya yakin sebagian terbesar dari anggota kita melakukan hal-hal maksiat. Ini artinya saudara-saudara, di bulan Rajab, walaupun ini bulan sudah kita lalui, barangkali kita suatu saat bertemu dengan bulan Rajab lagi, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasul dalam salah satu hadis yang mengatakan, "Idza amiltumul khataaya hatta mala'atis samaa'i wal ardh, summa nadimtum fatahallahu 'alaikum." Idza amiltumul khataaya, jika kalian melakukan kesalahan, dosa, hatta mala'atis samaa'i wal ardh, sampai dosa itu memenuhi langit dan bumi. Kemudian kita menyesal atas dosa yang kita lakukan, bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Fatahallahu 'alaikum, Allah akan menerima taubat kita semua. Saudara-saudara, Corona berdasarkan berbagai macam informasi telah menjadi penyebab kematian ribuan, ratusan ribuan, bahkan jutaan manusia. Lalu kita bertanya, kenapa pada hari ini kita masih bernafas dan hidup? Apakah itu sebab karena sistem proteksi kita, makanan kita yang begitu baik, mengandung nutrisi dan gizi yang mampu meningkatkan imunitas kita? Ternyata tidak. Jangankan untuk makan yang standar kesehatan, untuk melipat gandakan imunitas kita, bertahan hidup aja kita sudah susah. Mungkin karena kita protokol kesehatannya begitu ketat? Oh tidak. Bahkan sebagian kita tidak percaya bahwa corona itu membahayakan, dan mereka sampai saja tidak menggunakan masker sekalipun. Jadi kalau kita masih bernafas saat ini, bukan karena sistem proteksi kita, bukan karena kemampuan daya tubuh kita, tapi lebih karena Allah. Allah sedang memberikan kesempatan yang terbaik untuk kita, untuk memperbanyak amalan kita, untuk memperbanyak istighfar kita, memperbanyak investasi kita untuk menapaki jalan kehidupan yang jauh lebih substantif, yaitu kehidupan di akhirat. Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih penting dari kehidupan kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyabana lil islamul qalbi minal uyub. Bulan Syaban untuk memperbaiki hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Kalau bulan Rajab tadi kita memperbanyak istighfar, maka di bulan Syaban memperbaiki hati kita
Dengan apa Ustaz? Dengan cara berpuasa. Nabi mengatakan bahwa sepanjang bulan Sya'ban kana yasumu fi syahri Sya'ban kulli. Bahwa Nabi di bulan Sya'ban itu puasa full 1 bulan. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, selain di bulan Ramadan, Nabi full puasa 1 bulan itu di bulan apa? Illa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi Nabi mentradisikan dirinya 1 bulan penuh untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban ada sebuah peristiwa penting. Dikatakan yarfa'ullah a'malal ibadi fi hadhihi syahr. Allah akan mengangkat catatan amal kita selama 1 tahun di bulan Sya'ban. Wakilah dalam satu keterangan fi nisfi Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau Rasul mentradisikan setiap bulan Sya'ban berpuasa full 1 bulan? Apa jawab Nabi? Saya ingin ketika catatan amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau saja kapasitas Rasul sedemikian ketatnya untuk memanfaatkan waktu, apalagi dengan kita yang penuh dengan dosa dan noda, yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Saudara-saudara, jangan sampai menyesal bahwa kehidupan kita ini kan bersifat sementara. Tidak ada manusia hidup selamanya. Kematian tidak ada hubungannya dengan usia. Kematian tidak ada hubungannya dengan soal sakit atau sehat. Kematian adalah kuota yang Allah berikan kepada kita. Ketika kuota itu sudah sampai, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, terpaksa mau tidak mau kita harus pergi untuk meninggalkan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, meninggalkan harta kita, meninggalkan popularitas kita, meninggalkan pangkat jabatan kita, meninggalkan apapun yang selama ini kita klaim sebagai milik kita. Dan orang-orang yang tidak mau memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk melipat gandakan investasi akhirat, dia akan menyesal. Justru ketika pertama kali dia tersadarkan bahwa dia sudah berada di alam yang berbeda. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan secara dramatis oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 90 sampai 100. Dikatakan oleh Allah, ketika kita tersadar bahwa kita sudah berada dalam kubur, yang ada saat itu kita menyesal dan mengajukan proposal kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dikatakan oleh Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Rabbi, jadi begitu kita tersadar bahwa kita sudah berada dalam kubur, kita bangun, pertama kali yang kita ucapkan penyesalan yang dalam dan memohon kepada Allah, mengajukan satu proposal baru agar kita dikembalikan ke dunia dengan kalimat yang ini redaksinya adalah Al-Quran, bukan saya, bukan Ustaz Barfat, Al-Quran. Dalam surat Al-Mu'minun, mau dicek setelah ini, Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Rumi, oh Tuhan, irji'uni, kembalikan aidilat dunia kepada dunia. Andaikan engkau kembalikan aku ke dunia, ya Allah, la'alli a'malu shalihan, aku berjanji kepadamu, la'alli a'malu shalihan, aku akan beramal saleh. Fima taraktu, amal yang selama ini kutinggalkan. Kita mohon kepada Allah, meminta kesempatan untuk diberikan waktu menapaki jalan kehidupan di dunia yang kedua kalinya dengan maksud agar memperbaiki amalia kita. La'alli a'mal sholihan fima taraktu, saya akan beramal soleh, amal yang selama ini kuabaikan. Apa jawab Allah? Apakah Allah tidak merespon? Allah merespon. Bagaimana respon Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, kamu itu hanya sekedar
omong kosong. Innaha kalimatullah qailun. Itu omong kosong saja. Katakan Muhammad, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min wara'ihim. Wara' dalam banyak kitab tafsir, wara' artinya belakang. Tapi para mufassir memahaminya amam. Wa fi amamihim. Artinya apa? Katakan Muhammad, bahwa di depan mereka ada satu alam, ada satu tembok besar yang tidak mungkin ditembus oleh orang yang sudah meninggal dunia. Apa namanya? Barzakhun. Namanya barzakh. Jadi barzakh itu satu tembok besar yang memisahkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan alam kubur. Siapapun yang sudah menjumpai kematian, dia tidak akan mungkin kembali untuk menapaki jalan kehidupan di dunia ini. Sampai kapan? Katakan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ditolak proposal pengajuan kita kepada Allah. Inilah saat paling indah, momentum paling berharga buat kita untuk memperbaiki amalan kita. Yang terakhir, wa ramadhana litadbiril qulub. Wa ramadhana litadbiril qulub, bahwa yang namanya bulan Ramadan nanti untuk mencerahkan hati kita. Hati kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga menapaki bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan hati. Ada orang menapaki Ramadan hanya ikut-ikutan, ramai pasar begitu. Ya kalau ikut-ikutan bertahan paling sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, selepasnya kembali lagi. Maka orang-orang yang menapaki Ramadan yang dipersiapkan 2 bulan sebelumnya, maka menjalani Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kesungguhan. Dari awal Ramadan grafik ibadahnya bukan menurun tapi meningkat. Yang terjadi pada diri kita kan enggak, semangat tai-tai ayam. Di awal kita rajin, semua masjid penuh, mushola penuh. Sampai panitia rapat, tahun depan kita bikin masjid lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pertengahan sampai akhir Ramadan? Sama seperti biasa, hanya ada 1-2 baris. Kenapa? Karena kita beribadah bukan dari hidayah mencerahkan hati, tapi sebaliknya ikut ramai pasar. Ketika pasar mulai turunlah kita. Ketika ramai, ikutlah kita ramai. Dan model semacam ini tidak akan pernah mendapatkan status minal a'idina wal faizin, sebagai orang yang kembali ke jalan Allah dan orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min 'adzabin alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, sebelum khatib mengakhiri khutbah ini, khatib akan menyampaikan satu hadis dalam sebuah kitab namanya Mukhtarul Hadis. Jibril khusus bertemu sama Nabi untuk menyampaikan hadis ini. Dan saya kira hadis ini sangat penting sebagai bekal dan peringatan kita semua. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ya Muhammad, ish masih fadinah kepada itu. Wahai Muhammad, ish hiduplah kamu, masih semau kamu. Fadinah kepada itu, maka sesungguhnya kau akan mati. Silakan, Allah mempersilakan kita untuk hidup model gaya apa? Silakan. Mau cara bagaimana? Monggo. Menjadi seorang pedagang yang suka mengurangi timbang, silakan. Allah tidak pernah rugi. Suka menipu orang, monggo. Allah tidak akan pernah terkurangi. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita bakal mati. Tidak ada pesta yang tidak pernah berakhir. Tidak ada senyum yang tidak pernah berakhir. Kehidupan pada akhirnya akan berakhir di ujung nazar malakul maut, yang dari situ kita akan masuk di satu kehidupan baru. Sudah. Yang kedua, wahbib masyita fa innaka mufariq. Cintailah apa yang mau kau cintai Muhammad, tapi ingat, fa innaka mufariq, pada saatnya nanti kau akan berpisah dari dia.
Kalau kita selama ini bekerja untuk anak, bekerja untuk istri, bekerja atas nama keluarga, bahkan kita menghalalkan haram, nggak peduli halal dan haram demi kebahagiaan dan meninggalkan sesuatu saat kita wafat agar anak-anak kita tidak sengsara. Siapapun yang kita sebut sebagai orang yang kita cintai, kita akan terpisah darinya. Saat kita terbaring di kuburan, saat itu kita sedang mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan, kita kerjakan selama hidup di dunia. Sementara anak dan istri kita bisa jadi sedang menikmati warisan kita yang itu tidak sepenuhnya halal. Dan belum tentu mereka ingat sama kita. Jangan sampai kita terjebak dengan nafsu dunia atas nama cinta kepada anak dan istri, lalu kemudian kita mengabaikan hukum-hukum Allah. Tidak ada satu tarikan nafas pun di dunia ini yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa'mal man syi'ta fa innaka marji'un. Beramallah kamu, sama kamu. Mau sholat monggo enggak apa-apa, mau sholat monggo enggak pun enggak masalah. Tapi fa innaka marji'un. Setiap amal kita akan diberikan balasan oleh Allah. Kalau kita saat ini punya uang 1 miliar didepositokan, saya bertanya kepada saudara-saudara saya, sampai kapan uang itu milik kita? Kalau sampai saat ini kita punya rumah bertingkat, mobil mewah, sampai kapan itu milik kita? Jawabnya sederhana, sampai tarikan nafas terakhir. Setelah itu akan menjadi milik orang lain. Mana milik kita? Yang kita investasikan di masjid, musola, yang kita taruh di kotak-kotak amal, yang jumlahnya tidak seberapa, itu punya kita, ongkos kita sudah selesai. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga jalan kita selalu dibimbing oleh Allah, menapaki jalan kehidupan ini selalu ada dalam manhaj Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan bil khairi qaribna wa syarri ba'idna wa kullu wajhi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru dzikrum ala ni'am zikrum wa la dzikrullahi